Fans Indonesia harus bangga dengan markas timnas Indonesia, meski selalu dikritik karena rumputnya yang kurang bagus. Namun baru-baru ini Stadion Gelora Bung Karno masuk 10 besar stadion terbaik di dunia versi tiket GUNG. Bahkan kan melihat rilisan hasil survei, markas Indonesia ini sejajar dengan kandang Manchester United yaitu Old Trafford dan Stadion Bernabeu kandang Real Madrid. Baru-baru ini juga pengelolaan rumput Stadion Gelora Bung Karno diambil oleh PT Lestarindo. Karena banyaknya kritikan kepada pengelola GBK yang dianggap tidak becus merawat rumput GBK, PT Harapan Jaya Lestarindo telah kembali dipercaya sebagai vendor pemeliharaan lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Perusahaan ini memiliki rekam jejak panjang dalam merawat berbagai stadion di Indonesia sejak didirikan pada tahun 2004. Hingga saat ini, Lestarindo telah menangani pemeliharaan rumput di setidaknya 17 stadion di seluruh negeri. Kembalinya Lestarindo sebagai pengelola lapangan GBK diharapkan dapat meningkatkan kualitas rumput stadion, terutama setelah kritik-kritik yang muncul terkait kondisi lapangan yang bergelombang dan tidak rata pada beberapa pertandingan internasional sebelumnya. Erick Thohir telah menyampaikan pentingnya perbaikan kualitas rumput kepada pengelola GBK, tentu untuk menjaga reputasi stadion sebagai tempat bersejarah bagi timnas Indonesia. Jangan sampai media-media dunia mengkritik dengan jeleknya Stadion GBK. Apalagi saat timnas Indonesia bermain, diperkirakan ada 200 negara yang menonton di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di balik itu, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa timnas Indonesia jika tanding wajib menyewa Stadion Utama Gelora Bung Karno, padahal punya negara? Ini alasannya. Euforia sepak bola tanah air kembali menggelora setelah Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Biasanya masyarakat Indonesia hanya menyaksikan timnas Garuda bermain di level AFF saja. Namun kali ini jutaan fans Indonesia terus menjadi saksi, di mana skuad Garuda terus berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia di grup C. Namun kadang ketika bermain di GBK, beberapa fans Indonesia kadang mengeluh dengan mahalnya tiket yang disediakan oleh PSSI. Berbeda dengan tiket ketika Indonesia berlaga di AFF, harga tiketnya bahkan sangat murah. Namun kali ini, ketika Indonesia berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia, harga tiketnya melonjak tajam, ratusan ribu bahkan hingga jutaan rupiah. Mengapa bisa demikian? Anggota AXO PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa mahalnya harga tiket adalah untuk membantu operasional timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia yang dulu dan sekarang sangatlah berbeda. Sekarang perjuangan skuad Garuda berada di level dunia, bukan ASEAN lagi. Kemudian, selain untuk membayar gaji pelatih dan para staf pelatih yang cukup tinggi, hal ini juga digunakan untuk membayar sewa Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, seluruh fasilitas yang ada di kawasan Gelora Bung Karno tidak bisa dipakai cuma-cuma. Menurut berita yang Mimin rangkum dari berbagai sumber, semua pihak yang ingin menggunakan fasilitas di kawasan tersebut harus membayar uang sewa kepada pusat pengelola kawasan Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno merupakan kawasan yang dibangun oleh negara dan pengelolaannya menggunakan dana APBN. Untuk itu, wajar jika negara yang harus mendapat pendapatan dari tempat tersebut melalui PPK Stadion GBK. Hal itu juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2018. Tentang tarif layanan Badan Layanan Umum, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa jika ingin menyewa Stadion Utama Gelora Bung Karno, harus membayar sewa sebesar 450 juta per 12 jam. Uang tersebut nantinya akan masuk ke dalam kas negara bukan pajak. Oleh sebab itu, semua pihak wajib membayar uang sewa saat ingin menggunakan Gelora Bung Karno. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa timnas Indonesia jika tanding wajib menyewa Stadion Utama Gelora Bung Karno padahal punya negara? Alasannya adalah karena timnas Indonesia bergerak di bawah komando PSSI, sedangkan PSSI sejatinya bukanlah lembaga negara, melainkan lembaga independen yang bertugas untuk mengurusi sepak bola di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, timnas negara lain juga mengalami hal yang serupa. Mulai dari timnas Prancis, Jerman, hingga Vietnam sekalipun, dikenakan biaya saat ingin menggunakan stadion untuk menjamu lawannya. Namun apapun yang terjadi, yang paling penting adalah timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kita doakan di laga terdekat melawan timnas Australia di kandang mereka. Semoga Indonesia tidak gentar berhadapan dengan ribuan supporter timnas Australia. All the shit you don't do, well I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt.
Ya, di bawah nahkoda pelatih Patrick Kluivert, didukung dengan staf pelatih yang berasal dari Belanda, di mana tujuannya agar lebih dapat chemistry dengan para pemain keturunan. Mari kita hitung-hitungan, apakah di era saat ini, timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia? Mari kita bahas. Ya, mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia hampir saja tertutup setelah kalah oleh timnas Cina dengan skor 2-1 di kandang mereka. Namun setelah kalah oleh timnas Cina, timnas Indonesia beruntung bisa mengalahkan Arab Saudi 2-0 di GBK lalu. Kini peluang Indonesia terbuka lebar dan hanya terpaut 1 poin saja dari Australia. Namun dibalik itu juga, bukan hanya Indonesia saja yang akan berebutan posisi 2, namun semua tim, mulai dari Arab Saudi, Bahrain hingga Cina, akan mati-matian untuk menggeser Australia. Karena poin mereka, termasuk Indonesia sama-sama meraih 6 poin, dan Australia 7 poin. Di mana posisi ini akan menempatkan tim lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Namun di balik itu, di laga terdekat, menghadapi Australia tanggal 20 Maret, Patrick Kluivert mendapat angin segar, di mana 4 pemain timnas Australia mengalami cedera yang serius. Keempat pemain tersebut adalah Haris Soutar, cedera Achilles, Alessandro Circati, cedera ACL, Nestori Irankunda, cedera hamstring, dan Jordan Bos, cedera ankle. Sementara itu, kekuatan timnas Indonesia semakin bertambah. Setelah oleh Romani resmi sah menjadi WNI, tentu persaingan ketat di grup C memaksa skuad Garuda tidak boleh menyia-nyiakan 1 poin pun. Ini juga menjadi ajang pembuktian Patrick Kluivert yang kualitasnya banyak diragukan oleh para pelatih di grup C. Patrick Kluivert ditargetkan bisa mengincar poin penuh di laga kontra Australia dan Bahrain pada bulan Maret nanti. Indonesia harus mengoleksi 12 poin, yang membuat Indonesia berpeluang lolos dengan menempati peringkat kedua dan menggeser Australia. Ya, namun jelang menghadapi Australia tanggal 20 Maret nanti, Kluivert justru diremehkan Popovic yang juga sama sebagai pelatih baru timnas Australia. Australia asuhan Popovic bakal menjadi ujian pertama bagi Kluivert, namun belum juga bertemu. Pani Popovic sudah meremehkan juru taktik anyar Garuda ini. Bahkan Popovic dengan lantang mengatakan bahwa Kluivert adalah pelatih kemarin sore karena belum berpengalaman soal menjadi pelatih, apalagi soal melatih timnas di suatu negara. Menurut Popovic, Kluivert hanya melatih di klub Turki dan Curaçao saja. Ya, Patrick Kluivert sepertinya harus membungkam komentar Popovic terhadap dirinya. Kini hanya tinggal menunggu waktu, di mana Kluivert bisa mempermalukan Popovic di kandangnya sendiri. Apalagi skuad Indonesia saat ini sangat mewah, Kluivert harus bisa memanfaatkan kualitas timnas Indonesia saat ini. Bertambahnya oleh Romani akan sangat berdampak bagus terhadap lini serang Garuda. Harapannya tentu kita bisa dapat 6 poin dengan 2 kemenangan sempurna, ucap Kluivert. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.